Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah perselisihan yang terjadi antara dua konten kreator. Pertama adalah Prativi Novianti dengan Miss Yuni. Jadi antara kedua individu yang memang bergerak di bidang sosial ini, sepertinya ada sesuatu hal yang ngebuat mereka ini kayaknya terjadi konflik, teman-teman. Sekarang aku lihat ya, dari kedua belah pihak kan, terutama para pendukungnya itu ada yang saling serang satu sama lainnya. Nah, coba kita bahas kronologi dan awal mula terjadinya permasalahan ini adalah apa, terkait dengan kasus apa. Setelah aku coba cross-check dari berbagai sumber di media sosial, live-live dari Novi ataupun juga Miss Yuni, ini sudah ketahuan sebenarnya permasalahan utamanya adalah apa. Awalnya ini adalah dari kontennya Miss Yuni ya, yang memang selama ini fokusnya adalah membahas terkait dengan tenaga kerja Indonesia, terutama adalah yang di Hong Kong ya, ataupun juga negara-negara lain. Pada saat Miss Yuni ini kan pulang ke kampung halamannya, ini bertemulah dengan sosok yang bernama Atika, salah satu orang yang menderita ODGJ, dan Atika ini berarti kan pernah viral di tahun 2024 kalau nggak salah gara-gara video 18 detik yang dia itu berdandan menor dengan baju agak sedikit terbuka, dibonceng dengan sepeda oleh bapaknya, dan ada narasi yang mengatakan bahwa di situ dugaannya bapaknya ini adalah menjual Atika saat itu, walaupun sudah dibantah oleh pihak keluarga dan juga sampai ke dinas sosial, bahkan juga dari pihak apa ya, kelurahan ataupun juga kepala desanya sampai pokoknya perangkat desa itu semua katanya tidak betul ada kejadian tersebut. Tetapi dari pihak Novi mengatakan bahwa saya itu juga dilaporkan kok di tahun 2024 kalau nggak salah tersebut bahwa katanya saya itu menyebar kayak fitnah. Ternyata kan laporannya nggak naik karena memang ada dugaan dari hasil visum ada yang mengindikasikan terkait dengan statement sejumlah saksi di tayangan videonya Novi ya di channel YouTube-nya bahwa itu bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Tetapi ini kan sudah menjadi kayak ya pro dan kontra, ada yang percaya dan juga tidak, dan sepertinya juga kasusnya tidak naik terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian kembali lagi ke terkait dengan video awal terjadinya konflik ini. Nah, Miss Yuni itu mau memberikan bantuan kayak sejumlah bantuan, salah satunya adalah sepeda listrik. Di situ ada salah satu orang dan juga beberapa kolega dari Atika yang ODGJ tersebut itu mengatakan bahwa ini tuh dia pernah difitnah keluarganya di beberapa tahun yang lalu katanya. Katanya dibilang bahwa bapaknya itu ngejual anaknya, padahal itu tidak betul semuanya. Nah, coba aku verbatim dari video yang sudah dihapus oleh Miss Yuni ya, yang diminta oleh Novi juga untuk dihapus karena Novi nggak terima mengikutkan videonya pada saat itu. Menurut aku sih bukan tentang video berapa detiknya yang diikutkan di konten tersebut, tetapi adalah karena efeknya. Efeknya menurut pihaknya Novi ini adalah memframing bahwa dia adalah yang memfitnah. Apa saja sih poin-poin yang di videonya Miss Yuni yang sudah dihapus tersebut? Pertama adalah di situ ada beberapa sosok, ada dari ODGJ-nya sendiri, Atika, kemudian juga sang ayahnya, dan ada beberapa perangkat desa dan tetangganya juga yang berbicara di situ. Nah, namanya disebutnya adalah Pak Dikun. Itu kan di video awalnya Pak Dikun itu dugaannya jual anaknya, transaksi di atas sepeda, bahkan melakukannya di kebun-kebun dan ada yang bayar kata cuma 30.000 rupiah. Nah, kemudian Miss Yuni ini ngobrol nih setelah tayangan tersebut dari cuplikannya video YouTube-nya Novi, Miss Yuni ada beberapa statement disampaikan di sini bahwa bapaknya itu difitnah gimana katanya. Kata orang-orang dijual, padahal nggak ada yang begitu. Terus ditanya, yang fitnah orang mana? Itu loh orang lapangan sini merujuk kepada sejumlah saksi yang dugaannya masuk ke dalam wawancaranya video Novi di channel YouTube-nya. Nah, ada yang bilang katanya kan ya, keluarganya dari sang ODGJ-nya, terus juga perangkat desanya, kalau dijual apa nggak hamil gitu loh, karena berkali-kali melakukan hal seperti itu. Terus juga dikatakan paling nggak mahkotanya rusak lah begitu. Kesan yang aku tangkap di wawancara ini adalah bahwa si Atika tersebut
mohon maaf ya, bagian hal tersebut dalam tanda kutip itu masih virgin, kemudian juga at least tidak ada kejadian-kejadian kalau dia dibegitukan, artinya kan ada kemungkinan dia akan hamil berbadan dua. Tetapi ini kan hanya masalah opini ya, tidak disampaikan data secara visum. Karena Novi pun mengatakan, saya di tahun tersebut memang saya sudah di LP atau dilaporkan oleh salah satu pihak keluarganya yang katanya nggak terima, tapi kan ternyata setelah dilakukan visum memang ada indikasi ke sana, tetapi saya nggak bisa menceritakan lebih dalam karena ada beberapa bagian yang tidak boleh saya ceritakan. Indikasinya sih bahwa dugaan sebagian masyarakat menilai sepertinya kejadian tersebut ada unsur kebenarannya, tetapi karena beberapa faktor pertimbangan, makanya tidak mau dilanjutkan. Karena keluarga dari Atika ini termasuk keluarga yang sangat hidupnya pas-pasan. Tinggalnya pun di rumah yang sangat-sangat sederhana, ukurannya paling cuma berapa? 5 kali 4 meter, kecil sekali. Terus juga ibunda dari Atika itu kan meninggal di tahun berapa itu? 2000-an. Tahun 2000 dan bapaknya pun juga bekerja seala kadarnya. Alasan dari sang bapak dan juga orang-orang sekitar yang tidak yakin Atika dibegitukan, kenapa kok dia itu memakai baju yang sangat relatif terbuka plus juga dandanan menor dan bapaknya itu ngebonceng naik sepeda keliling-keliling kampung. Katanya sih karena dia itu sering diejek sama tetangganya gitu. Katanya tetangganya itu suka melakukan hal-hal yang ngebuat dia sakit hati, makanya dia melakukan hal tersebut. Bahkan ada keterangan aku lihat di jejak digital, sejumlah media mengatakan bahwa dinas sosial dan juga tetangga itu pernah mengikuti bapaknya dari Atika ini pada saat ngebonceng anaknya. Diikutin tuh tidak ada kok ada transaksi yang diduga terkait dengan begituan, ya mereka cuma muter-muter doang, tidak ada hal tersebut. Cuman kan kita nggak bisa percaya begitu aja kalau hanya sekedar bagian yang sifatnya opini dan juga sangat subjektif. Nah, lantas kembali lagi nih ke permasalahannya Novi dan juga Miss Yuni ini apa yang terjadi? Karena Novi berkali-kali melalui sosial medianya, aku lihat dia live dengan sejumlah pihak di sini. Dikatakan bahwa rangkumannya adalah yang saya minta itu cuma videonya di take down, nggak perlu minta klarifikasi untuk minta maaf gitu loh. Saya tuh dikasih tahu sama netizen terkait dengan adanya dugaannya Miss Yuni yang dimaksud di sini, menurutnya yang nyenggol-nyenggol saya di kasus 3 tahun lalu begitu. Dan ya katanya dia bukan jurnalis, jadi nggak ada hak buat mengangkat ini. Kalau mau bantu ya bantu aja. Bahkan waktu pengacara saya menghubunginya pun untuk minta di take down malah justru disiarkan gitu kan ya di sosial medianya. Ya aku juga udah lihat sih rekaman. Memang menurut aku sih ada beberapa bagian yang menurut aku memang secara citra ya di publik karena kan kita sama-sama di sosial media, kita aktivitasnya banyak di sosial media secara fair buat Miss Yuni mohon maaf. Ada beberapa bagian yang memang Miss Yuni itu tidak menyebutkan nama Novi ya di video yang sudah dihapus tersebut. Tetapi di bagian awal itu jelas adalah videonya Novi dan mereverse-nya adalah ke dia dan banyak masyarakat yang mungkin percaya dengan Miss Yuni begitu aja, berarti itu adalah fitnah. Karena ada beberapa poin yang aku rangkumkan dari video yang sudah dihapus tersebut adalah begini kan ya. Uh, hanya ada yang diwawancarakan, kayaknya perangkat desa di situ ya, yang bilang bahwa poinnya hanya karena ada seseorang yang mau ngasih bantuan tapi diviralkan, itu dikategorikan orang tua yang eksploitasi anaknya. Kejadian yang viral beberapa tahun lalu, ini mereverse-nya jelas ke Novi ya, itu tidak benar dan hanya rekayasa. Anaknya itu hanya keterbelakangan mental, tidak ada kebenaran sama sekali dari keviralan tersebut. Paling tidak hamillah sekali atau enggak rusaklah mahkotanya. Terus diucapkan terima kasih atas pemberian sepeda listrik ini ke warga kami. Saya juga akan memviralkan, kata Miss Yuni, kalau ini kejadian yang dulu itu adalah nggak benar. Ya niatnya baik ya Miss Yuni, kalau memang betul itu adalah fitnah begitu. Kita juga harus mendengar dari kedua belah pihak. Misalkan mohon maaf sekali, kalau seandainya Miss Yuni datangnya dalam video tersebut itu menggunakan kayak video yang sifatnya ada apa ya? Ada bukti secara hukum misalnya ini buktinya saya sudah lakukan visum nih ke Atika. Ternyata Atika tidak ada kerusakan tuh di bagian hal tersebut yang mengindikasikan bahwa dia itu masih benar-benar virgin, tidak ada kejadian-kejadian yang indikasinya yang disampaikan oleh sejumlah saksi
yang dugaannya bapaknya memperlakukan hal yang seperti itu. Kalau ada keterangan hal tersebut, Miss Yuni sudah melihat, baru dia ngebuat, itu semua adalah fitnah loh, nggak bener loh. Tapi kan nggak seperti itu. Aku tahu si Novi kan mengatakan secara generalnya adalah, ya udah terserah buat konten aja, tapi nggak usah mengikutkan video saya. Sebenarnya nggak masalah ya, dalam aku yakin si Novi juga nggak masalah, nggak keberatan videonya diikutkan, tetapi menjadi masalah adalah efeknya, karena hal tersebut tidak baik bagi ya Novinya sendiri. Kalau kita punya video kemudian diikutkan orang lain, tapi itu juga bisa bermanfaat atau ngebantu kita pasti bakal seneng-seneng aja. Tetapi kalau video tersebut diikutkan, kesannya malah kayak menyudutkan, itu menurut aku ya pasti merugikan. Sama nih, aku juga yakin sih dari Miss Yuni juga tidak ada niat buruk ya. Dan terakhir aku lihat pun Miss Yuni sudah menghapus video yang diminta oleh Novi untuk dihapus dan juga sudah melakukan klarifikasi dan permintaan maaf. Poin utama yang disampaikan dalam permintaan maafnya Miss Yuni adalah, saya minta maaf dan mengaku salah karena mencomot video Teh Novi. Kedua, saya minta maaf sudah pansos karena katanya nggak ada follower. Dan ketiga, saya sudah hapus video tersebut. Nah, terkait kayak isu mencomot video tersebut, sebenarnya dalam dunia sosial media tuh sah-sah aja, boleh-boleh aja kok, kayak di YouTube gitu. YouTube pun boleh kita menggunakan konten orang lain, ada persyaratan-persyaratan tertentu, nggak boleh lebih dari 7 detik, kemudian ada nilai barunya, bahkan di TikTok pun juga boleh kita men-stitch video orang lain, itu juga diperbolehkan. Sebenarnya menurut aku bukan itu yang dipermasalahkan Novi, adalah efeknya. Itu adalah sudut pandangku. Terus bagaimana dong dari kasus ini sekarang yang sudah melebar kemana-mana, ada yang pro dan kontra. Aku lihat dari kedua belah pihak, aku sebenarnya prihatin ya. Di Pratiwi Novianti, sosial medianya ada juga yang menghujat dia, ada yang memuji dia. Begitupun di Miss Yuni gitu loh, yang ngedukung Novi, menghujat dia dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah niatnya baik, cuman orang-orang yang berbicara di kontennya Miss Yuni itu sangat cenderungnya menyudutkan Novi, walaupun bukan keluar dari mulutnya Miss Yuni ya, tapi dari orang-orang yang berbicara di situ, reverse-nya adalah kepada video pembuka yang ada di upload di channelnya yang sudah dihapus tersebut. Dan Novi memang nggak salah, dia ngerasa kayak di framing, ini nggak benar. Karena aku lihat salah satu wawancaranya Novi pada saat dia live, dia bilang bahwa ada beberapa hal yang nggak bisa dia sampaikan terkait dengan isu dia pernah dilaporkan dari salah satu keluarganya Atika yang menurutnya itu adalah kayak fitnah, dia ngerasa nggak terima. Ada disebutkan nama yang dugaannya adalah mungkin anggota kepolisiannya, yang indikasinya bahwa memang sebenarnya kejadian tersebut ada unsur kebenarannya. Ya secara simpel sih, kalau memang Novi ya, jujur aku tidak ngebela Novi sama sekali ya, tapi kalau memang Novi adalah salah, itu adalah kategorinya fitnah, videonya pun masih ada, dan bisa naik laporannya, ya aku rasa Novi sudah masuk penjara. Tapi kan ternyata buktinya videonya itu masih ada di channel YouTube-nya. Kemudian laporan ke dia pun tidak jalan karena versi dari Novi ada salah satu indikasi alat bukti adalah keterangan ahli dari visum tersebut yang memang sepertinya membenarkan ada beberapa hal yang beredar di tahun 2024 itu. Tetapi sekali lagi ya teman-teman, ini adalah kekeliruan atau ya nggak ada manusia yang sempurna, dan sangat disayangkan sebagian orang menilai bahwa Miss Yuni kenapa nggak langsung menghapus aja video itu pada saat diminta oleh Novi gitu kan ya, kemudian di-reupload ulang lagi tanpa adanya video tersebut. Tapi kan Miss Yuni juga sepertinya awal-awal ngerasa bahwa dia mau ngebantu orang satu kampungnya, satu daerahnya, agar orang tuanya tidak difitnah begitu. Tapi ternyata kan setelah kita gali lebih dalam, sekarang malah kebuka lagi semuanya. Bener nggak laporan tersebut? Apakah polisi saat itu tidak melakukan tindakan terhadap ayahnya si korban tersebut, Atika, karena masalah kemanusiaan, atau karena seperti apa? Karena kalau udah berhubungan dengan perempuan, hal-hal yang seperti itu, hukumannya bisa maksimal. Usianya sekarang berarti udah berapa nih? Udah 60-an, 62, 63. Si Atika pun juga kayaknya sudah sekitar 30 tahun ya. Artinya mereka sudah sangat dewasa
dan kasus ini mudah-mudahan segera berakhir dengan Miss Uni sudah minta maaf dan juga sudah menghapus videonya, dan aku harap juga dari Novi bisa legowo ya menerima semua ini. Kalaupun memang dia masih nggak terima, ya itu adalah haknya dia, itu valid. Tapi kalau memang Novi mau memaafkan Miss Uni karena sudah minta maaf, itu berarti menunjukkan jiwanya Novi begitu besar ya. Jadi mereka berdua adalah aset menurut aku di sosial media kita, karena mereka kan fokusnya ke bidang-bidang yang sifatnya sosial, ngebantu orang, terlepas ada yang suka atau enggak. Tetapi case ini menurut aku tidak usah diperpanjang, semuanya sudah selesai karena kedua belah pihak sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Secara nggak langsung, Novi kan menginginkan dihapus itu videonya, dan Miss Uni pun akhirnya juga sudah minta maaf. Mudah-mudahan nggak berlanjut lagi ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.